Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas setiap nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Dari nikmat kehidupan, nikmat sehat, terutama nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat-nikmat kesempatan kemudahan yang Allah berikan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, menjadikan apa yang Allah berikan sebagai pendorong untuk senantiasa kita terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan bahasan kita terakhir kemarin berkaitan dengan hukum terhadap anak-anak kecil, ya, hukum mencium anak-anak kecil dan juga bolehnya mencium anak-anak kecil wanita, kemudian juga hukum mengusap kepala anak-anak kecil kita. Dan sekarang kita masuk di bab tentang ucapan ya bunayya, ya, bagian dari yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan ucapan kasih sayang kepada anak kecil. An Abi Al-Ajlani Muharibi qala, dari Abu Al-Ajlan Al-Muharibi dia berkata, kuntu fi jaisy ibni Zubair fatuwfiya ibnu ammi li wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah faqultu libnihi idfa ilayya al-jamal fa inni fi jaisy ibni Zubair faqala idhhab bina ila ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma hatta nas'alah fa'atayna ibna Umar faqala ya Aba Abdurrahman inna walidi tuwfiya wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah wa hadha ibnu ammi wa huwa fi jaisy ibni Zubair afa adfa'u ilayhi al-jamal. Qala Ibnu Umar ya bunayya inna sabilallah kullu amalin salihin fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillah fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa' ilaihimul jamal fa in hadha wa ashabahu fi sabilillah ghilmani qaumin ayyuhum yad'u at-taba'. Dari Abu Al-Ajlan Al-Muharibi dia pernah berkata, kuntu fi jaisy ibni Zubair, aku pernah berada di barisan Ibnu Zubair di dalam peperangan.
ya. Dalam apa? Peperangan. Abdullah bin Zubair, ibnu Zubair, ya. Anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Ya, Zubair bin Awam itu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia punya anak Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini dari ibu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi kata beliau, aku pernah berada di barisan pasukan dari Ibnu Zubair. Fatuwfiya Ibnu Ammili. Ya. Maka wafat anak dari pamanku. Berarti apa itu? Sepupu ya. Ya, sepupu. Telah wafat anak dari pamanku, telah wafat sepupuku. Wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan dia ketika sebelum wafatnya berwasiat, ya, tentang ontaknya agar ontaknya ini dipergunakan di jalan Allah. Ya. Faqultu libnihi, maka aku katakan kepada anakku, idfa ilayyal jamal. Ya. Tolong sampaikan atau kemarikan unta itu. Fa inni fi jaisi ibni Zubair, karena aku sedang berada di barisan Abdullah bin Zubair. Jadi kalau untaknya itu diwasiatkan untuk di jalan Allah, kebetulan nih, kan gitu ya. Aku sedang berada di pasukan Ibnu Zubair. Ya. Faqala, maka dia berkata, idhhab bina ila ibni Umar hatta nas'alah. Kalau begitu pergilah ya kita kepada Abdullah ibnu Umar sampai kita bertanya tentang perkara ini. Ya. Fa'ataina ibnu Umar, maka kami datangi sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar ini. Faqala ya Aba Abdurrahman, maka dia mengatakan, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyah dari siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi dua orang ini sebelum memutuskan apakah wasiatnya ini bisa dilaksanakan, dia datang tuh kepada ahlul ilmi yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW. Ini kebiasaan orang-orang soleh itu begitu. Mereka kalau ada masalah langsung datang kepada siapa? Kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Nanti kita lihat faedahnya. Maka dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, inna walidi tuwuffiya. Kata anaknya, sesungguhnya ayahku sudah meninggal dunia. Wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan dia mewasiatkan unta ini untuk dipergunakan di jalan Allah. Wa hadza ibnu ammi, dan ini sepupuku. Wa huwa fi jaisi ibni Zubair, dia sedang berada di barisan pasukan dari Abdullah bin Zubair. Afa adfa'u ilaihil jamal, apakah aku akan serahkan kepadanya unta ini? Qala Ibnu Umar, maka sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ya bunayya. Nah, dia mengatakan apa? Wahai anakku. Ya. Inna sabilallah kullu amalin salih. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya jalan Allah itu adalah semua amal saleh. Ya, yang disebut apa? Fi sabilillah, apa saja yang menjadi amal saleh itu fahuwa fi sabilillah. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillah, fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa ilaihimul jamal. Kata Abdullah ibnu Umar, kalau ayahmu ya dia telah mewasiatkan unta ini untuk dipergunakan di jalan Allah, dan engkau melihat ada satu kaum muslimin yang yaghzuna qauman minal musyrikin, sedang memerangi kaum musyrikin. Ini juga memberikan faedah nanti yang disebut fi sabilillah itu apabila kaum muslimin memerangi orang-orang musyrikin. Itu baru fi sabilillah. Ya. Jadi batasannya kata para ulama nanti fi sabilillah itu apabila kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Nah, itu baru fi sabilillah. Ya, tidak seperti klaim-klaim orang kebanyakan. Ini fi sabilillah, ini fi sabilillah. Kan gitu ya. Yang dibom justru kaum muslimin sendiri. Nah, ini jelas apa? Bukan fi sabilillah.
Di fi sabilillah itu apabila kaum muslimin memerangi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, itu baru fi sabilillah. Fadfa ilaihimul jamal, maka apa? Berikan unta ini untuk dipergunakan sesuai dengan wasiat ayahmu. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yad'u taba. Karena kata Ibnu Umar, aku melihat hadza, ini anak muda, maksudnya Abdullah bin Zubair ini. Ini Abdullah bin Zubair ini ditakuti oleh musuhnya ini. Ya. Ditakuti oleh musuh-musuhnya karena keberanian Abdullah bin Zubair, ya, anak dari Asma binti Abu Bakar, ya. Aku lihat ini pemuda wa ashabahu, dan juga tentaranya, fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yad'u taba. Ini berada di jalan itu, ya, di jalan maksudnya fi sabilillah, dan dia berada karena mengikuti pemimpin yang ditaatinya, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hasanul isnad, hadis ini isnadnya hasan. Ini berarti terjadi, setelah Nabi SAW wafat. Jadi kisah ini terjadi setelah Rasul kita yang mulia SAW wafat, dan masih ada beberapa sahabat Nabi yang hidup, ya. Oleh karena itu hadis ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, al-wasiyah fi subulil khair wal hathu 'ala sadaqah al-jariyah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang wasiat di jalan kebaikan, ya, dan dorongan untuk bersedekah jariyah. Jadi yang namanya jalan-jalan kebaikan, amal-amal soleh, sudah kita pernah jelaskan di hadis-hadis sebelumnya, itu hendaklah seseorang itu berwasiat. Jadi yang namanya wasiat itu bukan harus kemudian seseorang itu kemudian meninggal dunia berkaitan dengan wasiat hartanya, tanahnya, kendaraan, bukan sebatas itu. Tapi wasiat kebaikan, amal soleh itu pun wasiat kebaikan. Dan hendaknya kita membiasakan memberikan wasiat kebaikan. Wasiat tentang muqimus shalah, ya, wasiat kepada anak keturunan kita agar jangan pernah meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Wasiat agar anak kita selalu menghormati tetangga kita, itu wasiat dalam kebaikan. Jadi bukan semata pemahaman wasiat itu berkaitan dengan harta-harta kita, enggak. Tapi ada juga wasiat-wasiat lain yang menjadi jalan amal soleh buat kita. Bahkan wal hassu, dorongan untuk memberikan wasiat di jalan kebaikan. Karena dia semuanya akan menjadi as-shadaqah al-jariyah. Dia akan menjadi sedekah jariyah bagi kita. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah suatu saat nanti semua wasiat-wasiat kebaikan kita, sedekah jariyah kita, itu yang akan menemani kita. Ya. Enggak dunia kita, enggak bakal menemani dunia kita, itu enggak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyit bithalath. Mayit suatu saat nanti itu akan diikuti oleh 3 perkara. Yarji'u ithnan. Yang 2 itu akan kembali, wa yabqa wahid. Sedangkan yang 1 yang mengiringi kita suatu saat nanti itu yang akan yang kekal. Maksudnya menemani kita di alam kubur. Apa yang 2 itu? Kata Nabi SAW, mayit itu akan diikuti, yang pertama ahluhu wa maluhu. Keluarga kita suatu saat nanti akan mengiringi pemakaman kita. Harta-harta kita akan mengiringi pemakaman kita. Tapi 2 ini yarji, akan kembali ke rumah kita. Ya, keluarga kita ketika kita meninggal dunia, istri kita enggak bakal menemani di alam kubur kita walaupun cuma 1 hari. Tapi dia juga akan pulang. Ya, dan mungkin 4 bulan, 10 hari, boleh jadi kemudian dia dilamar oleh orang lain sementara kita ada di alam kubur sendiri. Atau kalaupun istri kita meninggal, itu ya, maka kita pun nggak bakal menemani istri kita di kuburan beberapa hari, nggak ada. Ya, kita juga akan pulang, mungkin baru beberapa hari kemudian kita menikah dengan wanita yang lain. Anak-anak kita, cucu kita mengiringi kita di alam kubur kita sampai di kuburan. Setelah didoakan selesai, mereka pun akan pulang menikmati harta-harta kita. Kendaraan kita dipakai oleh mereka, bahkan dijual untuk keperluan mereka. Selesai sudah.
Dunia kita itu nggak ada yang kita banggakan jamaah. Selesai demi Allah ketika kita menginjakkan kaki kita di kuburan, dunia kita itu selesai. Itu batasan dunia kita di situ. Nggak akan bawa di alam kubur, kita nggak bawa. Tapi yang dibawa wa yabqa, yang kekal bersama kita hatta dibangkitkan kita nanti dari alam kubur, itu adalah amal kita. Maka disuruh oleh Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau mati anak Adam manusia, putus semuanya. Kecuali berapa? 3. 3 ini yang tetap ngalir itu. Kenapa disuruh kita mewasiatkan apa? Amal-amal soleh, karena dia yang akan menemani kita. Kata Nabi SAW, apa? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, dan yang ketiga wa waladun salihun yad'u lah. 3 ini yang akan apa? Ngalir terus di alam kuburan kita. Sedekah jariyah. Salah satunya apa? Sedekah jariyah yang dia ngalir terus tuh. Kita pernah mewakafkan Quran. Selama Quran itu dibaca, dihafal oleh orang yang kita berikan, ngalir ke kuburan kita. Kita pernah membuka sarana sumur. Selama sumur itu dipergunakan, diminum airnya oleh kaum muslimin, oleh manusia, ngalir itu pahalanya kepada kita. Ya. Kemudian termasuk kita pernah mendidik anak-anak kita dari mereka belum tahu agama sampai mereka mengamalkan agama. Sebelum nikah sampai setelah nikah, sampai mereka punya anak cucu bagi kita. Semua kebaikan itu ngalir ke alam kubur kita. Maka apa yang kita banggakan dari dunia? Enggak ada. Ya. Harusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah kalau sampai detik ini Allah masih memudahkan semua ibadah, amal-amal soleh kita. Itu yang paling penting. Kalau sholat, Allah mudahkan, gak pernah ketinggalan. Kalau baca Quran, Allah jadikan kita tiap hari tidak pernah kita kecuali kita buka baca Quran. Allah mudahkan selalu kita kalau ngelihat orang di jalan itu kesusahan, kita selalu bantu, bersyukur itu. Ya. Jangan sampai manusia itu kebalikannya. Kalau dunianya terlewat, tapi dia malah dia malah pusing, dia malah sedih. Tapi kalau agamanya terlewat, kebanyakan kita nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa. Gitu ya. Nah ini kan kebalik nih. Harusnya seorang hamba itu kalau sholat berjamaah selalu ketinggalan, harusnya dia tuh yang kecewa tuh. Kenapa saya kalau sholat kok ketinggalan mulu gitu? Nggak boleh terjadi ini. Harusnya dirancang supaya setiap sholat dia nggak boleh ketinggalan. Harus selalu berada persis di belakang imam. Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kala manusia kalau dunianya terlewat, masya Allah, sedihnya berkepanjangan. Sampai berbulan-bulan dia sedih, padahal itu cuma dunia. Dan dunia itu nggak dibawa di alam kubur kita. Ya. Harta kita tanam juga bersama kita, enggak. Kalau orang Medan bilangnya kan begitu, ditanam, ya kan? Ketika kita dikuburkan, apakah harta kita di sampingnya kemudian bersama kita? Kan enggak. Hanya orang yang enggak waras yang kemudian melakukan itu. Tapi amal kita nanti. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW memberikan gambaran kalau mayit itu mukmin, maka akan datang di alam kuburnya seorang yang putih, yang wangi, bajunya itu wangi sekali. Dan dia bertanya, man anta, siapa engkau? Di alam kubur itu dia didatangi. Dan si mayit ini bertanya, siapa engkau? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka sholih fid dunya. Aku ini adalah amal solehmu ketika kamu dulu di dunia. Maka wasiat dalam jalan kebaikan itu harusnya senantiasa kita lakukan. Ya. Sekali lagi, wasiat kepada istri kita dalam kondisi apapun, pegang agama. Ajarkan anak-anak kita tentang agama. Wasiat kepada mereka untuk berbuat baik kepada tetangga. Wasiat kepada mereka untuk selalu berkata benar, menghindari dusta dan seterusnya. Ini wasiat-wasiat kebaikan. Agar semua wasiat itu menjadi shadaqatun jariyah, menjadi sedekah yang terus mengalir. Yang namanya juga jariyah. Arti jariyah mengalir terus, nggak pernah putus. Ya, nggak pernah putus. Ya. Kemudian hadis ini memberikan faedah fihi muraja'atul ulama, ya, litahaqquq minal masail. Hadis ini memberikan faedah tentang wajibnya kita kembali kepada ulama tuh kalau ada masalah.
untuk menjawab segala permasalahan, itu kita kembalinya kepada siapa? Ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa namanya? Fas'al apa? Hah? Ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama. Ahlal dzikri yang dimaksud ini adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak apa? Mengetahui. Fas'alu ahlal dzikri. Bertanyalah kalian kepada orang yang faham tentang agama, ahlinya, kalau kalian tidak tahu. Ini lihat tadi kisah ini, Masya Allah. Mereka tuh datang kepada sahabat Nabi. Sumber ilmunya setelah Nabi wafat itu para sahabat. Ini jalan yang benar, ya, yaitu jalan mengikuti para nabi, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul sudah wafat, mengikuti para sahabat. Para sahabat sudah wafat, mengikuti murid-muridnya sahabat tabi'in. Kalau para tabi'in sudah wafat, mengikuti siapa? Atba'ut tabi'in. Kemudian kalau mereka semua sudah wafat, mengikuti orang-orang yang mengikuti 3 generasi terbaik yang Rasulullah rekomendasikan. Ini baru jalan yang benar. Islam itu makanya ala fahmi as-salaful ummah, ya, di atas pemahaman para salaf umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena Nabi merekomendasikan 3 ini. Jadi mereka kalau ada masalah, mereka datang. Bahkan tadi mereka bertanya kepada Ibnu Umar tentang perkara unta, tentang perkara wasiat. Itu menunjukkan tentang apa? Cintanya mereka kepada para ulama, sehingga mereka tertuntun di atas hidayah. Ya, jadi kita kalau ada masalah-masalah, kita tanya kepada ahlinya. Kamu nggak boleh masalah agama kemudian apa? Sembarangan kita bertanya, tapi tanya, datang kepada para ulama. Dan sekali lagi kisah ini mereka tuh datang kepada Ibnu Umar. Mereka datang kepada ahlul ilmi. Karena memang ilmu itu didatangi jamaah. Berulang kali kita sampaikan ilmu itu, kata para ulama, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Ya. Bukan seperti zaman kita sekarang. Malah apa? Ya, ilmu malah mendatangi kita. Atau ilmu dijauhi. Yang benar itu kita mendatangi ilmu. Ya kayak kita, maaf, dari rumah kita datang ke majelis ilmu. Ya ilmu perlu kita datangi. Karena para sahabat Nabi dulu mendatangi ilmu. Sampai-sampai apa? Abdullah ibnu Abbas itu cuma 1 hadis saja harus berangkat dari Madinah menuju Syam karena ingin memperoleh ilmu. Itu sahabat. Apalagi kita. Jadi ilmu itu kita datangi. Ada majelis ilmu kita datangi. Kalau kita kan kebanyakan mencari yang mudah-mudah sekarang. Ya tinggal setel saja, dengerin dari rumah. Kurang afdoliyahnya ini. Harusnya apa? Ilmu itu didatangi. Jadi banyak faedah ketika ilmu itu kita datangi. Perjalanan kita Allah catat sebagai sabilillah. Gitu ya. Perjalanan kita Allah jadikan apa? Penghapus dari apa? Dosa-dosa kita. Duduknya kita bersama para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Tuh, lihat kalau ilmu itu didatangi begitu jamaah. Jadi sekemampuan kita kalau bisa apa? Jangan mempermudah dalam masa menuntut ilmu, tapi kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mendatangi ilmu. Sering saya sampaikan di forum ini, ajarkan anak-anak kita itu kalau belajar agama itu mendatangi sumber ilmunya. Jangan sumber ilmunya suruh datang ke kita. Ini kebalik nih. Kebanyakan kita kan gitu, nyari mudahnya, ya kan? Berarti hilang berkahnya. Harusnya apa? Ayo antarkan anak kita ke pesantren. Titip sama apa? Sama ustaz, sama ulama. Titip kepada mereka, ini kamu belajar sama guru. Gitu. Atau datangin ustadz, kalaupun bukan di pesantren datang kepada ustadz, bukan telepon ustadz ya suruh datang ke sini, enggak. Kebanyakan kita kan begitu, ustadz bisa datang nggak ke rumah, ya anak mau belajar ini, kebalik nih, harusnya kita datang itu anak kita, itu baru berkah. Karena ilmu itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, yukta, ilmu itu didatangi. Ya, bukan apa? Bukan mendatangi kita, tapi kita yang datang kepada ilmu. Jadi mereka kebiasaannya apa? Kembali kepada para ulama kalau ada masalah-masalah. Karena mereka tahu para ulama
Al-ulama, Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Mereka Allah muliakan dengan ilmunya. Kita datang kepada ahlul ilmi. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah yang ketiga, fihi qaulur rajul lis-shaghir ya bunayya rahmatan bih. Hadis ini memberikan faedah tentang perkataan seorang kepada anak kecil. Perkataannya adalah ya bunayya. Sebagaimana tadi Abdullah ibnu Umar ketika didatangi diminta menjawab masalah ini, maka dia mengatakan apa? Ya bunayya, inna sabilallah kullu amalin salih. Ini Abdullah bin Umar mengajar kepada kita kalau bersikap kepada anak kecil itu dia mengatakan ya bunayya. Kata kalimat ya bunayya itu wahai orang yang aku cintai banget. Nah, itu ya bunayya. Anak yang tersayang. Ucapan ya bunayya itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pelajaran tentang siapa Ibrahim. Gitu ya. Siapa Ibrahim, siapa Yakub. Orang-orang soleh dari kalangan para nabi itu mereka juga mengajarkan kepada kita, bahkan sampai orang soleh seperti Luqman. Luqman itu waliullah, itu mengajarkan kepada kita ya bunayya la tusyrik billah. Kalimatnya itu wahai anak-anak kesayanganku. Ini pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Ucapan ini melembutkan melembutkan kita, melembutkan orang yang kita panggil, sehingga terjadi kontak batin yang luar biasa. Makanya kita disuruh memanggil anak-anak kita atau anak-anak kecil yang walaupun dia bukan anak kita dengan ucapan yang lembut, sehingga Allah jadikan ta'liful qulub, hati bersatu. Karena yang bisa menyatukan hati kita itu bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Yang menyatukan hati kita itu adalah Allah. Tapi ada sebabnya jamaah. Sebabnya apa? Karena kita menerapkan syariat Allah, sehingga Allah jadikan hati kita itu bersatu. Ya. Jadi Allah menyatukan hati kaum muslimin karena kaum muslimin melaksanakan syariat Allah. Jadi bukan persatuan-persatuan yang diklaim ya kita bersatu, tapi syariat Allah ditinggalkan, nggak bakal bisa bersatu. Persatuannya itu nisbi. Terlihat zahirnya saja bersatu, padahal hatinya saling saling berpecah belah. Tapi kalau ada sekumpulan manusia yang mereka sama-sama mengagungkan syiar agama Allah, pasti otomatis itu Allah jadikan hati mereka itu bersatu. Segala lintas kulit, bangsa, ras, itu semuanya lewat. Mereka bersatu berkumpul karena mereka menegakkan syariat Allah. Ini yang paling penting ini. Lihat para sahabat Nabi SAW, mereka itu bersatu dalam naungan agama, sehingga Masya Allah, walaupun Salman Al-Farisi dari tempat yang jauh, mereka bersatu, cepat sekali bersatu karena agama. Ya, maka ini penting jemaah. Ya, kalau kita senantiasa sama-sama mengamalkan agama, Allah jadikan hati kita nyatu, udah otomatis itu. Tapi kalau di antara kita ada yang satu bermaksiat, satu kemudian bermaksiat, maka walaupun berkumpul, hati-hati mereka nggak bakalan bersatu. Jadi titik tolaknya itu agama, syiar agama Allah. Ya, ini yang paling penting. Jadi lihat bagaimana Ibrahim mengatakan kepada Ismail ya bunayya. Ya. Inni ra'aitu fil manam an azbahuka fanzur madza tara. Kata Ibrahim kepada Ismail, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, maka apa pandanganmu? Ibrahim mengatakan kepada anaknya ya bunayya. Ya, begitu pula tadi Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anak kesayanganku, janganlah engkau mensyarikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar, dosa yang paling besar. Jadi mari saya mewasiatkan diri saya pribadi dan juga antum semua, kita panggil anak-anak kita dengan sebutan yang lembut. Ya bunayya. Ya, wahai anakku, ya, atau panggilan-panggilan yang lembut yang sejenis dengan itu. Ya, jadi jangan panggil anak-anak kita, keluarga kita dengan
dengan sebutan yang membuat bahkan hati kita jadi nggak terpaut. Ya, panggil anak kita dengan sebutan yang apa? Yang lembut. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bayanu makna fi sabilillah, yakni jihadul kuffar wal musyrikin. Penjelasan tentang makna fi sabilillah. Makna fi sabilillah itu apa? Jihadul kuffar wal musyrikin, yaitu jihadnya kaum muslimin terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Ini baru fi sabilillah. Ya, orang-orang yang memerangi kaum musyrikin, orang-orang yang memerangi kaum kuffar, kaum kafirin, itu baru dia berada di jalan Allah kalau niatnya dia betul-betul lurus. Tapi kalau ada orang yang kemudian memerangi saudaranya sendiri, ini bukan fi sabilillah namanya. Ya, hanya sebab berbeda apa? Berbeda madhab, hanya berbeda apa? Pandangan, hanya berbeda imam, ustadz. Subhanallah, enggak. Itu bukan fi sabilillah namanya. Jangan-jangan justru masuk, kan jalan itu cuma dua, fi sabilillah atau satu lagi apa? Fi sabilit taghut. Kan gitu, udah itu saja. Ya, kalau fi sabilillah, kalau kaum muslimin memerangi musuh-musuhnya dalam masalah agama. Tapi kalau selain itu fi sabilit taghut, itu di jalan taghut. Ya, dosa malah dia. Kalau mati ya jelas urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam kondisi apa? Membela jalan yang salah. Ya, hati-hati nih. Frame-frame pemahaman yang keliru tentang fi sabilillah. Jelas ini kata Ibnu Umar, ya, bahwasanya fi sabilillah itu inna sabilallah kullu amalin saleh. Ya. Semua yang namanya amal saleh fi sabilillah. Ya. Apakah amal soleh kalau kemudian membuat saudaranya sendiri jadi sengsara, ya, membuat saudaranya itu kemudian terluka, itu bukan amal soleh namanya. Itu tindakan kezaliman, sebagaimana yang sering kita lihat. Ya, sebagaimana sering yang kita lihat itu orang-orang mengklaim ini sabilullah, ini jalan Allah. Kan dogma-dogmanya begitu. Ya, dicuci otaknya. Oh, pokoknya ini sabilullah, ini jalan Allah. Kalau mati langsung masuk surga. Ini jelas Khawarij ini, keliru, ya. Keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Allahu a'lam bishawab. Ini 4 faedah ya tentang hadis yang mulia ini dengan sanad yang hasan. Hadis berikutnya an Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Jarir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Jarir, man la yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Kata Nabi, siapa yang tidak bersikap rahmat kepada manusia, yang tidak sayang kepada manusia, la yarhamhullah, Allah tidak akan sayang kepadanya. Hadisnya singkat, tapi pelajarannya itu luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Nabi la yarhamin nas, man la yarhamin nas, siapa saja yang tidak sayang kepada manusia, la yarhamhullah, Allah tidak sayang kepadanya. Hadis ini memberikan faedah, kata beliau rahimahullahu taala, fihi itsbatu sifatir rahmati lillah. Ya, hadis ini memberikan faedah tentang wajibnya kita menetapkan sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan Rabb kita itu memiliki sifat rahmat. Allah itu sayang kepada semua makhluknya. Makanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahmat Allah tuh. Walaupun terbagi dua, ada rahmat yang Rahman, itu rahmat Allah yang diberikan tanpa pilih kasih. Semua makhluk itu dapat kasih sayang Allah. Orang mukmin, orang kafir, ya, orang yang sering sholat, orang yang justru sering maksiat, sama dapat itu rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Orang kafir orang mukmin dapat rezeki, orang kafir dapat gak? Dapat rezeki. Ya. Orang mukmin diberikan kehidupan, orang kafir ada gak kehidupannya? Tetap diberikan oleh Allah. Ini rahmannya Allah. Rahmannya Allah. Dan kita wajib menetapkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah
Karena Allah itu sayang kepada makhluk ciptaannya. Tidak seperti apa? Orang-orang yang kadang-kala suka putus asa jamaah. Kadang-kala keluar dari lisannya, aduh Allah ini nggak adil, aduh Allah ini jahat. Kadang-kala suka keluar gitu kan? Ini karena syaitannya telah menyesatkannya. Padahal demi Allah, Allah itu sayang kepada makhluk ciptaannya. Bagaimana tidak sayang? Allah lengkapi semua alam semesta ini, bumi ini untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan semua ciptaan ini, ya, bumi ini untuk kalian semuanya itu. Allah jaga bumi ini dari apa? Segala mara bahaya. Allah lapisi bumi ini dengan beberapa lapisan sehingga benda-benda yang dari luar angkasa itu nggak sembarangan masuk ke bumi. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia itu nggak bersyukur, ya. Allah kasih apa? Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia beranak pinak semuanya kemudian jadi banyak, ya. Allah turunkan hidayahnya supaya apa? Musuh abadi manusia itu kemudian apa? Putus asa terhadap hidayah tersebut. Allah turunkan ribuan nabi ketika manusia itu sesat jalan, Allah turunkan nabi. Kemudian beratus tahun kemudian sesat jalan lagi, Allah turunkan nabi berikutnya, berikutnya begitu. Dan nabi yang turun kepada manusia itu kan ribuan. Ya, Bani Israel saja Allah turunkan ribuan jamaah, apalagi kaum-kaum yang lainnya. Berarti lebih kan? Itu sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia keluar dari jalan yang benar. Allah kembalikan mereka lagi. Jadi Allah sayang kepada kita dan kita wajib menetapkan sifat itu. Bahkan sampai kepada musibah yang datang itu Allah masih sayang kepada kita. Kalau musibah itu datang, itu sesungguhnya apa? Sayang Allah itu sedang apa? Sedang turun kepada kita. Kalau kita sabar, kita selalu berprasangka apa? Husnudzon, berprasangka baik dengan musibah ini, bahwasanya ini musibah telah Allah tetapkan. Ya Allah, dia minta ampun. Mungkin musibah ini datang karena kelalaian, kemaksiatannya, maka Masya Allah, yang turun berikutnya itu kebaikan demi kebaikan. Ya. Jadi dalam kondisi apapun itu, kasih sayang Allah tetap turun kepada kita. Maka jangan pernah kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang apa? Yang menzalimi dirinya itu, katakanlah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari apa? Rahmat Allah. Bahkan Allah sayang itu kepada orang yang sudah bermaksiat. Mungkin ratusan maksiat dia lakukan, mungkin puluhan tahun dia lakukan. Kalau dia mau taubat, Allah tetap mendatangi. Ya. Jadi jangan pikir bahwasanya Allah tidak sayang kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah sayang itu. Allah bukakan hatinya, Allah kasih apa? Allah datangkan seseorang untuk kemudian hadir memberikan nasihat kepadanya. Kalau dia menggeser nafsunya, pasti dia beroleh petunjuk. Cuma kebanyakan di antara orang-orang yang berbuat maksiat itu masih terus memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia setannya lebih kuat. Ya, padahal Allah sudah turunkan kepadanya. Allah sudah berikan kirimkan kepadanya orang yang memberikan nasihat. Orang yang menunjukkan sayangnya untuk kembali ke jalan yang benar. Allah tetap turunkan. Walaupun dalam hadis qudsi disebutkan seorang hamba itu punya dosa sampai setinggi langit. Berarti kan banyak banget tuh dosa. Tapi kalau dia datang meminta ampun kepada Allah, akan didapati Tuhannya mengampuni. Itu pasti. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Bahkan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Termasuk dosa syirik. Kalau dia meninggal sebelum sebelum meninggal dia sempat taubat dengan taubatan nasuha, Allah pasti mengampuni. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kisah yang masyhur yang sering kita dengar. Bahkan ada orang di zaman sebelum Rasul diutus, orang yang sudah membunuh berapa? 100 nyawa. Betul ya? Ini 100 nyawa itu Masya Allah, 100 jemaah. Ini kan dosa besar banget. Tapi hatinya kok setiap kali habis membunuh, hatinya menyatakan ini sebenarnya gak benar nih. Ini sebenarnya dosa banget ini. Kenapa tanganku masih membunuh orang lain? Dia hatinya mau bertaubat. Allah kasih jalan.
Ya, dia bertanya kepada ahlul ilmi. Dan ahlul ilmi ini menunjuki jalan apa? Kalau engkau betul-betul mau bertobat, udah selesai. Tinggalkan kampung di mana engkau dididik begitu, tinggalkan itu, selesai, hijrah. Kemudian yang kedua, ke kampung apa? Orang-orang soleh yang di mana mereka sujud kepada Allah. Ya, engkau tinggalkan kampung maksiat menuju kepada kampung taat. Maka Masya Allah, ketika dia perjalanan, di tengah jalan meninggal dunia, qaddarallah, meninggal dunia. Belum sempat, maaf, dia ketemu dengan kampung yang diberikan oleh ahlul ilmi tadi, sudah meninggal. Bahkan dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab itu bertengkar. Ya, jangan tanya pertengkarannya, nggak perlu. Ya, bagaimana bertengkarnya nggak perlu. Yang penting diimani. Mereka bertengkar apa? Kata malaikat rahmat, ini bagianku, karena orang ini sudah apa? Bertobat. Kata malaikat azab, enggak. Orang ini sudah membunuh 100 apa? 100 manusia. Ini dosa besar, ini bagianku. Maka Allah turunkan malaikat yang ketiga. Allah perintahkan mengukur jarak ini meninggal lebih dekat kemana. Lihat kasih sayang Allah. Bahkan kata para ulama, itu jaraknya itu bahkan cuma 1 jengkal saja. Dia meninggal ke tempat apa? Kampung yang dia apa? Taat itu cuma sejengkal saja. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan sejengkalnya itu cuma apa? Bedanya kampung maksiat itu cuma lebih sejengkal, dia menuju kampung taat. Kampung taatnya berarti kan masih jauh kan? Allah ampuni dia. Allahu Akbar. Allah ampuni dia. Ya, makanya Rahman Rahimnya Allah itu ada. Ya, Allah itu sayang kepada kita. Kita jatuh lagi kepada maksiat, kita taubat, Allah kita dapati dia Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan apa? Faidah annal jaza min jinsil amal. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa? Amal. Karena Nabi mengatakan man la yarham la yarham. Kalau dalam hadis ini, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak sayang kepada makhluk manusia, maka Allah tidak sayang kepada dirinya. Berarti apa? Balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Ya, dia nggak pernah sayang ya kepada makhluk, maka Al-Khaliq nggak pernah sayang kepadanya. Tapi kalau dia sayang kepada makhluk, maka demi Allah, Allah akan sayang kepadanya. Nah, begitu tuh hukumnya itu. Ya, balasan disesuaikan dengan amal. Orang yang melakukan kebaikan pasti balasannya apa? Kebaikan. Orang yang tidak pernah meninggalkan waktu-waktu sholat, insya Allah pasti dia akan mendapatkan apa? Kebaikan di dalam sholat. Itu udah pasti. Orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran, selalu membaca, menghafal Al-Quran, maka boleh jadi dia mati di atas apa? Membaca, menghafal Al-Quran. Karena itu udah hukum. Tapi sebaliknya, orang yang suka gandrung dengan apa? Maksiat, hati-hati nih. Jangan-jangan dia apa? Mati dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena balasan sesuai dengan apa? Amalnya. Orang yang suka menzolimi orang, merampas tanah orang, jangan-jangan nanti dia akan dizolimi orang-orang lain. Jangan-jangan hartanya, tanahnya dirampas oleh orang lain. Itu udah hukum itu. Sudah hukum itu. Kalau kita berlemah lembut kepada anak-anak kita, ya bunaya tadi, wahai anak kesayanganku, mau kemana engkau, udah rapi begini. Niscaya suatu saat nanti ketika kita sudah tua renta, pasti anak-anak kita itu berlaku lemah lembut kepada kita. Jangan salahkan anak kita yang hari ini dia kasar sama kita, karena dulu kita pun kasar sama anak kita. Sering kita dapati jamaah, ini orang tua itu Masya Allah didik anaknya dengan kalimat-kalimat yang kasar. Apa-apa teriak. Itu saya sering dengar itu. Ya, apa-apa teriak. Dia nggak takut itu kalau suatu saat nanti kalau dia tua, Allah masih kasih umur panjang, anaknya justru teriak kemana dia, membentak dia. Jangan salahkan orang lain, salahkan siapa? Diri kita. Kenapa? Karena didiknya ya salah. Ya, manggil anak kok dengan, kalau marah itu panggilan dengan apa? Panggilan dengan Masya Allah, na'udzubillah, dengan panggilan nama-nama binatang. Masih ada orang begitu kan ya? Kalau marah itu manggil anaknya dengan apa? Nama-nama binatang. Jangan salahkan kalau nanti anaknya besar, sudah berkeluarga, orang tuanya sudah lemah, dia pasti menghardiknya dengan nama binatang juga. Ya.
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah, bukankah kebaikan balasannya apa? Kebaikan juga. Dan juga bukankah keburukan balasannya juga keburukan. Itu udah menjadi apa? Hukum. Jadi annal jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu apa? Dilihat dari amalnya. Faman la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa saya yang tidak pernah sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan pernah sayang kepadanya. Ya. Kemudian hadis ini yang terakhir, ya, memberikan faedah kepada kita fihi al-hatsu 'alal khair wal birru. Ya. Dorongan untuk berbuat baik. Karena Nabi tadi mengatakan begitu. Dorongan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Ya. Orang yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Ini ada pelajaran supaya kita berbuat baik. Karena kebaikan itu kembalinya lagi sekali lagi kepada kita, kepada pelakunya. Ya. Maka jangan lepas dari amal-amal soleh jamaah. Ya, jangan lepas dari amal soleh. Ya, karena suatu saat nanti kita dimatikan dalam kondisi kebiasaan kita. Ya, kalau kita lagi beramal soleh terus, nggak pernah meninggalkan amal soleh, mudah-mudahan kematian kita husnul khotimah, ditutup dengan yang baik. Ya, ya. Tapi kalau kita meremehkan amal-amal soleh, kita nggak tahu ajal kita sampainya pada saat kita lagi ngapain. Ya, maka ayo kita jaga diri kita. Mudah-mudahan pagi hari ini dua hadis ini menjadi pelajaran peringatan bagi kita. Ya, mungkin kalau di kitabnya itu hanya satu saja faedah, tapi di kitab ini beberapa faedah sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya, dan saya cukupkan dulu ya pertemuan kita pagi hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Falyatafaddal. Ya Ustadz, ini ada belum ada pertanyaan masuk maksudnya Ustadz, yang dari jamaah via Zoom. Baik. Kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di masjid ya Ustadz. Fadal, yang ada di masjid. Ada yang mau antum tanyakan? Silakan. Ya, fadal Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kepada manusia Pak Ustadz. Kalau misalnya dalam kegiatan sehari-hari kita lebih mementingkan saudara-saudara kita yang muslim, entah yang hal yang praktis Pak Ustadz, misalnya kita mau belanja, kita mau lihat ini, kita mendahulukan mereka yang berusaha tapi mereka yang muslim. Apakah itu bertentangan dengan firman Allah yang harus sayang dengan seluruh manusia Pak Ustadz? Kita gimana? Mendahulukan saudara-saudara kita yang muslim. Hal-hal yang praktis Pak Ustadz, misalnya kita mau belanja gitu, kan pasti kita mendahulukan yang pedagang-pedagang muslim ketimbang kafir. Nah, itu apakah kita menyelisihi hal yang pertama tadi Pak Ustadz? Tayyib, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Dalam masalah dunia itu hadis ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi dorongan tadi buat kita. Ya, nggak terbedakan, manusia itu sama semua dalam masalah apa? Dunia. Jadi kita mendahulukan, ada orang yang tua, ya, dia di kereta, kita sementara duduk. Ada dua orang tua, yang satu misalkan gitu ya. Yang satu muslim atau yang satu mukmin, atau dalam belanja tadi gitu ya. Ya, mana yang lebih tua ya kita pilih, walaupun yang lebih tua ternyata bukan mukmin, ya nggak jadi masalah. Memang pelajaran dari Nabi begitu. Disuruh kita bersikap kepada manusia itu umum, siapa saja. Dan bahasanya tadi malla yarhamin nas. Nabi nggak menyebutkan khusus orang mukmin. Kalaupun datang kepada kita keterangan tentang orang-orang mukmin, tentu pada peristiwa-peristiwa yang atau kejadian-kejadian yang khusus gitu ya. Kejadian yang yang khusus. Tapi manusia di hadis ini umum. Kita sayang kepada siapa saja dari kalangan manusia. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau siapapun dia. Kalau kemudian dia butuh bantuan gitu ya, maka kita bantu, kita dahulukan. Daripada orang mukmin yang kebetulan memang dia lebih kuat, misalkan gitu ya, dia lebih kuat, maka dahulukan. Yang tua, orang selain mukmin, dia butuh duduk, lebih tua dari orang mukmin yang di bawahnya umurnya, insya Allah dia lebih kuat, maka dahulukan yang pertama.
Ya, karena apa? Agama ini sekali lagi dalam masalah kebaikan itu masya Allah tidak menyekat dalam masalah ini mukmin atau tidak. Ya, kita berkata benar bukan kita pilih-pilih kepada mukmin saja, kepada manusia tuh begitu. Kita memberikan pelayanan, ada orang kafir lebih dahulu dia ngantri, gitu ya. Saudara kita belakangan, kita dahulukan, salah ini. Tetap kita dahulukan yang apa? Yang bukan mukmin. Kenapa? Karena dia udah mengikuti prosedur. Dia lebih dahulu dan datang, bukan karena mentang-mentang kita, wah tuh itu saudara kita tuh mukmin gitu kan. Kemudian digeser yang kafir, nggak boleh itu. Berarti kita nggak ngerti tentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi ingat ketika Abdullah bin Baz rahimahullah taala, seorang mufti di Arab Saudi itu pernah ditanya oleh seseorang, wahai Syekh, saya kebetulan di kantor itu kebetulan ditempatkan di bagian penerimaan pegawai. Pernah datang kepada saya seorang Nasrani kalau tidak salah, atau Yahudi saya lupa, ya. Kemudian saya baca kriteria CV-nya, kemudian datang juga kepada saya seorang mukmin, saudara saya gitu ya. Apakah saya dahulukan? Kebetulan saya baca dari CV-nya, yang kafir ini lebih kompeten daripada yang mukmin. Pertanyaan dia kepada Syekh, yang apakah saya dahulukan yang mukmin daripada yang kafir? Kata Syekh bin Baz, lah, tidak. Kalau memang kantor itu butuh sesuai kompeten ilmunya, walaupun itu kafir, itu yang harus dipakai gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian kita. Inilah agama. Ya. Inilah apa? Agama, Pak. Ya. Kita jalan sama lagi sama saudara kita. Ada orang tua, bukan mukmin, ya. Kita dahulukan supaya dia tidak terhambat dari jalan kita. Itu agama. Ya, jadi ingat, manusia secara umum dalam masalah perkara-perkara yang sifatnya muamalah, maka tidak terbedakan. Ini ngomong-ngomong mukmin dulu aja, enggak. Ya, walaupun kafir, tapi dia ngikutin prosedur, dia yang harus kita bela. Dia yang harus kita dahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lain ada? Ada Ustaz, ya. Yang masuk dari jamaah via Zoom ya Ustaz. Ustaz, apakah jika kita bertobat kita harus sebut dosa kita itu satu persatu nih Ustaz? Bagaimana jika ada dosa yang luput, yang tidak kita sadari tapi tidak tersebut? Ustaz, apakah dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, barakallahu fiik ya. Tidak harus kita menyebutkan satu persatu. Sebab Nabi SAW mengatakan, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi kita menyatakan diri kita taubat kepada Allah dari dosa-dosa kita, nggak perlu kemudian disebutkan satu persatu. Dan Allah tahu tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Yang jelas kita merasa ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat taubat dipenuhi. Dan tidak perlu kemudian dirinci. Ya, kita katakan saja ya Rabbana, ya. Inni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami dengan berbagai dosa. Ya Allah, ampuni. Kalau Engkau ampuni, Engkau tidak rahmati, maka niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi tidak perlu kita kemudian satu persatu. Kita sebutkan saja bahwasanya kita bertaubat atas dosa-dosa kita, maka Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Jadi tidak menyusahkan diri. Ya, tidak menyusahkan diri. Ada orang yang bertaubat menyebutkan dengan proposal taubatnya, disebutkan satu persatu. Ya Allah, saya taubat dari ini, ya Allah. Engkau tahu kan waktu ini, nggak perlu. Nggak disebutkan juga Allah sudah tahu. Jadi nggak perlu pakai proposal taubat, nggak perlu. Tapi yang ada dari hati dia taubatan nasuha. Maka semua dosa-dosanya kalau dia taubatan nasuha, ya, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian dia ganti dengan kebaikan, dan dia waktu taubatnya masih ada, maka taubatnya demi Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada? Baik. Ada yang di offline? Fadhal. Yang masuk dari Zoom lagi nih Ustaz. Ustaz tadi merujuk Quran surat 4 ya, ayat 79.
Apakah berarti setiap keburukan yang datang pasti karena kesalahan kita nih Ustaz? Begitu juga dengan musibah yang datang, apakah pasti karena perbuatan kita Ustaz? Ya, tayyib, barakallah. Iya. Ya, musibah yang datang salah satu faktornya karena maksiat-maksiat kita. Ya, karena maksiat-maksiat kita. Supaya kata para ulama, Allah hendak menegur kita itu. Makanya Allah berikan ujian gara-gara apa? Maksiat kita. Ya. Kalaupun yang kedua kata para ulama, itu ujian datang, bersih dia mengevaluasi enggak ada maksiat, itu ujian dari Allah agar kita bersabar. Ya. Maka seorang hamba mukmin itu dia senantiasa berprasangka baik. Tidak berprasangka apa? Buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salahnya apa? Saya salahnya apa? Dia terima itu ujian yang datang, Masya Allah. Kalau dia memang dia mau introspeksi, ini jangan-jangan kesalahan saya ini di sini. Dan memang itu musibah datang disebabkan karena apa? Kesalahannya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Apa kalimatnya berikutnya? Bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi itu, di daratan dan di lautan disebabkan apa? Bima kasabat aydin, karena perbuatan dosa manusia. Itu ayatnya jelas. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ya, musibah tidak datang kecuali karena dirimu kata Allah. Gitu ya. Bukan karena Allah jahat kepadamu, enggak. Kalaupun kita bersih merasa ya Allah apa ya? Enggak ada. Itu ujian dari Allah agar kita apa? Sabar. Dan ingat, ujian itu menaikkan apa? Derajat. Ujian itu menaikkan apa? Derajat kita, kedudukan kita di hadapan Allah. Maka husnudzonlah pada Allah. Berprasangkalah pada Allah. Ya, harusnya kita mengevaluasi diri kita gitu. Atau kita nasihati saudara kita yang sedang sedang diuji oleh Allah dengan sakitnya mungkin. Kita sampaikan, Allah sedang mengangkat derajatmu, tapi saya nggak salah kok. Allah sedang menggugurkan dosa-dosamu yang kamu nggak tahu. Kan kita nggak tahu gitu. Sebatas pengetahuan kita, iya. Kita evaluasi nggak ada. Tapi jangan-jangan manusia itu kan apa? Lemah, jamaah. Ada dosa yang mungkin 24 tahun, 25, bahkan 30 tahun yang lalu kita nggak inget itu. Ya ada, para ulama dahulu begitu. Ketika Allah uji itu dia katakan ini dosa 25 tahun yang lalu ini, dia ingat itu. Allah Allah gugurkan dengan sebab apa? Musibah. Jadi musibah itu mukaffirat. Ya, mukaffiratul dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Itu masih mending kita diuji di dunia. Seandainya diuji di akhirat tuh ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Lebih berat sih, Mak. Ya, kalau di dunia ini masih mending kita ditegur oleh Allah, digugurkan, dibersihkan. Coba kata para ulama, orang mukmin yang masuk neraka itu sebenarnya sedang dibersihkan dari apa? Dari dosa-dosa. Tapi kan di neraka. Kalau di dunia kita masih mending ya. Maka suruh sabar, berprasangka baik. Karena sekali lagi orang mukmin yang belajar itu jadi tahu. Iya benar, musibah datang karena perbuatan dosa. Iya. Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan apa? Musibah tidaklah datang kecuali karena dosa manusia, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubatnya manusia. Tidak ada jalan lain kalau musibah itu mau diangkat kecuali mereka kembali, fafirru ilallah, lari lagi, kembali lagi kepada siapa? Allah, taubat, maka diangkat itu. Dan tidaklah musibah datang kecuali karena apa? Dosa-dosa, perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Allahu a'lam bishawab. Pagi hari ini cukup dulu ya, karena Ustaznya kebetulan harus ada keperluan. Kita ketemu lagi insyaallah pada masih ya pertemuan yang akan datang. Ramadan masih ya? Tayyib, barakallahu fikum. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umur kita, bisa merasakan berkahnya, indahnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dan keluarga kita sehingga kita puasa tahun ini Allah jadikan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Allah jaga negeri ini semuanya dari segala mara bahaya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pamit langsung ya.